Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah mubtada. Apa itu mubtada? Disebutkan mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah ismiyah. Jadi isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah ismiyah itu adalah mubtada. Contoh, al-ma'hadu nadhifun. Al-ma'hadu nadhifun. Artinya pondok itu bersih. Al-ma'hadu di sini adalah mubtada. Jadi isim yang dibaca rofa, rofaknya dengan dhammah karena memang al-ma'hadu berupa isim mufrad. Jadi isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah. Nah, ini namanya mubtada. Atau contoh yang lainnya. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Nah, al-madrasah menjadi mubtada. Atau contoh yang lain. Contohnya Zaitun mudarrisun. Zaitun mudarrisun. Zaid adalah seorang guru. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah ismiyah. Jadi pondok itu bersih. Pondok al-ma'had ini namanya mubtada. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Al-madrasah menjadi mubtada. Zaitun mudarrisun. Zaid seorang guru. Zaid di sini kedudukannya menjadi mubtada. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah ismiyah. Adapun yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi yang berupa amil ibtida atau awal kalimat. Kemudian yang merofakkan mubtada ini apa? Jadi mubtada kan isim yang dibaca rofa. Kemudian yang merofakkan mubtada ini apa? Yang merofakkan adalah amil maknawi yang berupa amil ibtida. Amil ibtida itu awal kalimat. Karena dia itu berada di awal kalimat, karena mubtada itu berada di awal kalimat, itulah yang menyebabkan dia itu dibaca rofa. Nah, jadi yang merofakkan mubtada adalah ya karena dia berada di awal kalimat tersebut. Atau kita bisa bilang yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi yang berupa amil ibtida. Yaitu awal kalimat. Dan susunan mubtada dan khobar juga disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi mubtada khobar, ini mubtada, kemudian setelahnya ini khobar. Ini juga sama khobar. Mubtada khobar ini juga bisa disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi mubtada
isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah ismiyah. Yang merofakkan mubtada adalah amil ibtida atau awal kalimat. Jadi yang menyebabkan mubtada ini dibaca rofa karena dia berada di awal jumlah. Nah, itu. Kemudian amil maknawi ada dua. Nah, itu. Jadi amil itu ada namanya amil lafzi, ada namanya amil maknawi. Amil lafzi itu amil yang tampak, kelihatan. Nah, itu namanya amil lafzi. Amil maknawi, amil yang tidak kelihatan. Contoh kalau amil lafzi ya, kalau saya bilang dhahaba Muhammadun. Nah, Muhammad kan jadi fa'il di sini. Fa'il hukumnya rofa. Nah, yang merofakkan Muhammad ini apa? Ya amil dhahaba ini. Jadi kan kelihatan. Yang merofakkan Muhammadun ya fi'il dhahaba. Jadi dhahaba ini yang menjadikan Muhammad ini rofa. Jadi dhahaba namanya amil lafzi yang kelihatan. Yang nggak kelihatan namanya amil maknawi. Nah, amil maknawi ada dua. Ada namanya amil ibtida. Yang kedua ada namanya amil tajarrud anin nasib wal jarzim. Tajarrud anin nasib wal jazim. Amil manawi amil yang tidak kelihatan. Nah, itu ada dua. Yang pertama ada amil ibtida. Amil ibtida adalah amil yang merofakkan mubtada. Jadi tidak tampak. Seperti contoh tadi, al-ma'hadu nadhifun. Al-ma'hadu itu yang merofakkan apa? Amil ibtida. Ya karena dia itu berada, karena kalimat al-ma'had berada di awal, itu yang menyebabkan dia itu dibaca rofa. Itu amil ibtida. Yang kedua adalah amil tajarrud anin nasib wal jazim. Yaitu amil yang merofakkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan keadaannya seperti ini. Contoh yadhabu atau kemasukan lan, jadi lan yadhaba. Masukkan lam menjadi lam yadhab. Lan yadhaba, nah ini dibaca nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil nasab lan. Nah, karena ada lan maka fi'il mudhari' dibaca nasab. Lam yadhab dibaca sukun atau jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena ada amil jazm lam. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang merofakkan yadhabu. Nah, fi'il yang merofakkan yadhabu apa? Maka yang merofakkan yadhabu adalah amil maknawi. Apa itu amil maknawi ya? Amil yang nggak kelihatan. Apa yang merofakkan? Tajarrud anin nasib wal jazim. Yaitu kosongnya amil nasab dan amil jazim. Ketika dalam lafadz yadhab ini tidak ada amil yang menasobkan, tidak ada amil yang menjazmkan, maka otomatis dia itu dibaca rofa. Jadi tidak adanya amil yang menuntut nasab, tidak adanya amil yang menuntut jazm, itulah yang menyebabkan, itulah yang merofakkan fi'il mudhari'. Itu amil maknawi. Jadi amil maknawi adalah amil yang tidak tampak ya. Ada amil ibtida yang merofakkan mubtada, ada amil tajarrud anin nasib wal jazim. Tajarrud itu kosong dari amil nasab dan amil jazm. Itu yang merofakkan fi'il mudhari'. Kemudian mubtada ada dua. Mubtada ada dua. Yang pertama mubtada yang mempunyai khobar.
mempunyai khobar. Yang kedua, mubtada yang mempunyai fa'il. Jadi mubtada ada dua, ada mubtada yang mempunyai khobar, ada yang mubtada yang mempunyai fa'il. Nah, itu. Tapi umumnya ya mubtada yang mempunyai khobar. Nah, itu umumnya ya. Nah, mubtada yang mempunyai khobar atau mubtada lahul khobar. Mubtada mempunyai khobar atau kita dalam bahasa nahwunya al mubtada lahul khobar, mubtada yang mempunyai khobar ini ada dua. Yang pertama mubtadanya itu berupa soreh. Soreh itu jelas atau zahir, jelas. Contoh al masjidu kabirun, soreh itu jelas ya atau zahir. Contohnya al masjidu kabirun. Di al masjid ini mubtada, dia mempunyai khobar dan mubtadanya ini berupa soreh, jelas. Atau yang kedua mubtadanya berupa mubtada muawwal. Muawwal ini mubtadanya berupa fi'il ya, yang nanti ditakwil menjadi masdar. Namanya mubtada kan isim. Maka kalau dia itu terbentuk dari fi'il boleh tapi nanti ditakwil menjadi masdar. Contoh mubtada muawwal di sini adalah antas kuta khairun laka. Antas kuta khairun laka. Antas kuta khairun laka. Artinya diammu itu lebih baik. Antas kut khairun lak. Diammu itu lebih baik. Maka kalimat yang bergaris bawah yaitu antas kuta, nah ini ditakwil menjadi masdar. Karena mubtada muawwal. Mubtada muawwal itu mubtada yang ditakwil dari fi'il menjadi masdar. Nah, kalimat antas kuta ini dia itu ditakwil menjadi masdar dan berkedudukan menjadi mubtada. Kalau takwil masdar maka menjadi suku tuka. Suku tuka. Suku tuka khairun lak. Gitu. Jadi antas kuta ini ditakwil menjadi masdar menjadi suku tuka khairun laka. Jadi antas kuta ini mubtada. Walaupun dia itu dari fi'il antas kuta, sakata skutu kan berupa fi'il. Bisa jadi mubtada tapi dengan cara ditakwil oleh mubtada muawwal. Jadi antas kuta kalau ditakwil menjadi masdar menjadi suku tuka khairun laka. Jadi suku tuka menjadi mubtada. Tapi yang mubtada yang punya khobar yang muawwal ini jarang ya. Yang paling banyak ya yang berupa soreh, mubtada yang soreh itu. Intinya mubtada itu ada yang soreh jelas al masjidu kabirun atau misalnya hadza qalamun hadza jelas, atau yang berupa muawwal. Muawwal itu seperti ini. Antas kuta khairun lak, diamu itu lebih baik. Atau dalam Al-Qur'an ada antasumu khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Saumukum khairun lakum. Gitu. Kemudian itu mubtada yang punya khobar atau mubtada lahul khobar. Mubtada yang kedua adalah mubtada yang mempunyai fa'il. Jadi mubtada yang kedua ini dia itu nggak punya khobar, tapi dia mempunyai fa'il yang mana fa'ilnya itu berada di tempatnya khobar. Atau bahasa nahwunya disebut dengan al-mubtada lahul fa'il sadda masaddal khobar. Mubtada yang mempunyai fa'il yang menempati tempatnya khobar. Ini juga jarang ya, jarang ada. Contohnya ahadirun abuk. Ahadirun abuk.
Dan mubtada yang punya fa'il ini banyakan itu jatuh setelah istifham atau nafi itu. Dan mubtada'nya berupa isim fa'il. Isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi ahadirun abuk artinya apakah hadir ayahmu? Apakah hadir ayahmu? Apakah hadir ayahmu? Ahadirun abuk. Nah, hadirun di sini dia itu menjadi mubtada. Kemudian abuka di sini menjadi fa'il. Fa'il dari hadirun. Nah, jadi hadirun apakah hadir? Siapa? Abuka ayahmu. Apakah hadir ayahmu? Nah, jadi hadirun di sini menjadi mubtada. Abuka menjadi fa'il dari hadirun. Oleh karena itu disebut mubtada yang mempunyai fa'il. Al mubtada lahul fa'il sadda masaddal khobar. Yang mana fa'ilnya ini berada di tempatnya khobar. Ahadirun abuk, apakah hadir ayahmu? Nah, abuka ini fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan wawu, karena abuk termasuk asmaul khamsah. Di asmaul khamsah kan tanda rofanya dengan wawu. Atau contoh lagi, marokitun zaitun. Nah, contoh yang di dalam nafi. Marokitun zaitun. Marokitun zaitun. Itu. Zaid tidak tidur. Marokitun zaitun. Zaid tidak tidur. Marokitun tidak tidur. Siapa? Zaitun Zaid. Nah, itu. Rokitun tidak tidur. Siapa nggak tidur? Zaitun Zaid. Jadi fa'il. Jadi rokitun mubtada, zaitun fa'il dari mubtada tersebut. Oleh karena disebut mubtada lahul fa'il sadda masaddal khobar. Bentuknya seperti ini. Diawali dengan isim fa'il. Rokitun, hadirun. Atau contohnya yang lain lah. Masalan aghaibun zaitun atau aghaibun zaid, apakah ghaib zaid itu? Aghaibun zaitun sama. Aghaibun zaitun, ghaib di sini menjadi mubtada, zaitun menjadi fa'il dari ghaib. Jadi mubtada yang kedua adalah mubtada yang mempunyai fa'il. Dia nggak punya khobar, tapi mempunyai fa'il yang mana fa'il tersebut berada di tempatnya khobar. Jadi al-mubtada lahul fa'il sadda masaddal khobar. Jadi mubtada ada dua, ada mubtada yang mempunyai khobar, mubtada lahul khobar, dibagi menjadi dua, ada soreh, contohnya al-masjidu kabirun, atau yang mubtada mu'awwal, antas kuta khairun lak. Antas kuta, diamnya kamu itu lebih baik. Maka antas kuta di sini ditakwil menjadi masdar suku tuka. Itu. Suku tuka. Jadi antas kuta menjadi mubtada. Ini mubtada yang mu'awwal. Jadi fi'il yang ditakwil menjadi masdar. Karena memang mubtada itu kan harus terbuat dari isim. Kemudian ada mubtada yang nomor dua, yaitu mubtada yang mempunyai fa'il. Mubtada lahul fa'il sadda masaddal khobar. Itu mubtada yang mempunyai fa'il yang menempati tempatnya khobar. Ini contohnya seperti ini. Ahadirun abuk, apakah hadir ayahmu? Aghaibun zaidun, apakah ghaib Zaid? Marokitun Zaid, Zaid tidak tidur. Atau yang lain, amaridotun Fatimah, amaridotun Fatimah, apakah sakit Fatimah itu? Itu. Apakah sakit Fatimah? Apakah bepergian Muhammad? Itu. Amusafirun Muhammadun? Itu. Pokoknya kalimat-kalimat seperti itu. Ahadirun abuk, apakah hadir ayahmu? Nah, ini namanya mubtada, hadir mubtada, abuka. Nah, ini fa'il dari hadirun. Disebut mubtada yang mempunyai fa'il.